Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, Al-Mukarram Ketua RW 010 Bapak Mundir, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah, Al-Mukarram Al-Ustadz Muradi, Al-Mukarram Al-Ustadz Burhan, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andas Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita beserta para orang tua yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir di masjid ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah panjangkan usia kita dalam keadaan ta'ah dan ibadah. Dan semoga dengan berkah majelis ilmu, segala hajat-hajat kita, segala harapan kita, segala keinginan-keinginan kita, baik keinginan dunia maupun akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah. Yang punya hutang semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk bayar hutang. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga putra putri kita, keluarga kita yang belum sholat, semoga dijadikan ahlus sholah, jadikan ahlus sujud, jadikan ahlul Quran, jadikan ahlul dzikir, tumbuh menjadi orang-orang yang bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, Syekh Bakar bin Salim, Abi Abdullah bin Adad Barmatullah, Hadrat Nabi Muhammadin, wa Yahram bin Abdullah Madrasat bin wa Al-Muassis Hadal Masjid Almarhum Haji Ming bin Haji Dogon, Almarhumah Haji Aminah binti Haji Jami, Almarhum Haji Amir bin Haji Zaini, Almarhum Bapak Haji Syarif, Almarhum Bapak Sahroni, wa jami abaina wa jami abaina matana jidatin ala kunatin salih hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di tahun baru Islam, yang mana setiap tahun baru, setiap bulan Muharram mengingatkan kita akan hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Qur'an, yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan kisah hidup Nabi besar Muhammad, yang mana Nabi besar Muhammad itu akan dipenjara, akan ditangkap oleh orang-orang kafir. Idzam kurubikal ladzina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka. Bukan hanya itu, bukan hanya akan dipenjara, akan ditangkap, tapi juga Nabi besar Muhammad menjadi target pembunuhan. Targetnya harus mati. Au yukhrijuka, atau Nabi besar Muhammad harus diusir dari tempat kelahirannya. Wayam kuruna, yang mana musuh-musuh Islam membuat daya upaya untuk menangkap Nabi, memenjarakan Nabi, membunuh Nabi, mengusir Nabi. Wayam kurullah, Allah gagalkan semua tipu daya mereka. Allah gagalkan semua rencana-rencana jahat
mereka. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ayat ini? Sadari bahwasannya hidup kita di dunia ini adalah ujian. Sadari hidup kita di dunia ini adalah cobaan. Yang mana Allah menciptakan kita ke dunia ini ialah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan pernah kita berharap hidup tenang terus-menerus. Jangan pernah kita bermimpi akan hidup bahagia terus-menerus. Yang namanya hidup di dunia pasti ada senang, ada susah. Ada bahagia, ada sedih, ada tawa, ada tangis air mata. Sebagai makanan ada manis, ada pahit, ada asam, ada kecut. Ya, demikianlah hidup di dunia. Ya, kadang hujan, kadang panas. Lagi diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakan, sabar. Ketika diuji dengan hal-hal yang mengenakan, maka hendaknya bersyukur. Jangankan kita manusia terbaik, ternyata Nabi besar Muhammad SAW mendapat ujian sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berharap semoga kita semua termasuk orang-orang yang sukses. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW sukses dunia akhirat. Dan ketika Nabi besar Muhammad harus meninggalkan kota Mekkah menuju kota Madinah, ketika sampai di Madinah, nasihat yang pertama kali keluar dari lisan Nabi adalah afsus salam wa ata'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannah bis salam. Nasihat yang pertama kali keluar dari Nabi besar Muhammad adalah afsus salam. Tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Jangan sampai umat Islam hanya dikarenakan beda organisasi ribut, beda madhab ribut, beda baju ribut, beda majelis taklim ribut. Apapun majelis taklimnya, apapun organisasinya, apapun sukunya, apapun bangsanya, selama Tuhannya adalah Allah, nabinya Nabi besar Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, hadisnya adalah sabda-sabda Nabi besar Muhammad SAW, maka mereka adalah saudara kita. Cari persamaan, jangan cari perbedaan. Ketika kita sholat tadi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, semoga keselamatan bagi kalian. Kalian siapa? Bagi para malaikat, bagi manusia, bagi jin, bagi semua makhluk-makhluk Allah yang ada di kanan terus sampai ujung dunia sana. Assalamualaikum warahmatullahi, semoga keselamatan bagi kalian semua. Bagi siapa? Malaikat-malaikat Allah, para manusia, para jin, para semua makhluk-makhluk Allah yang ada di sebelah kiri kita. Artinya apa? Orang Islam, ya, orang ahlus sholat harus menyebarkan kedamaian. Wal Imamul Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awana mengajarkan kepada kita hendaknya apabila kita berjumpa dengan saudara kita semuslim, kenal tidak kenal, maka ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dijawab, alhamdulillah. Kalau nggak dijawab, jangan suudzon dulu, jangan marah dulu, jangan ngambek dulu. Ya, ini nggak dijawab langsung gerutu. Ini orang Islam apa bukan sih? Ya, berat banget jawab salam. Padahal, ya kata Imamul Haddad, bisa jadi dia nggak dengar. Ya, bisa jadi dia nggak dengar. Atau bisa jadi dia udah jawab, kitanya yang nggak dengar. Ya, ini ngatain orang budak, padahal yang budak kita. Ya, udah jawab sama dia, kitanya yang nggak dengar. Jadi jangan suudzon. Jadi kalau sama orang Islam, ya kita harus husnudzon. Afsus salam. Ya, tebarkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha ala kulli syai'in hasiba." Apabila ada yang memberi penghormatan kepada kalian berupa salam. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam, berarti itu orang sudah menghormati kita. Kalau ada orang yang mengucapkan salam, berarti itu orang sudah menghargai kita. Maka apa? Balas penghargaan mereka,
fahayyu bi ahsana minha, balas dengan yang lebih baik. Jadi Islam tuh selalu mengajarkan kita untuk membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik. Ya. Assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jelas. Assalamualaikum. Jangan apa biasanya? Askum apa? Mikum. Ya, mikum apa mikum itu? Ya, assalamualaikum. Jangan mikum. Enggak ada mikum enggak ada. Adanya anto. Assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurud duha. Atau lagi bete malas jawab, atau lagi sariawan, atau lagi sakit gigi, aurud duha, ya udah minimal jawab yang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, jangan kumlam. Ya, waalaikumsalam. Ya. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Maha menghitung. Ya, itu nggak sama. Yang sekedar jawab sama yang jawabnya lebih baik, itu pahala nggak sama. Jawab waalaikumsalam sama jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak sama pahalanya. Dan nggak sama pula yang ketika ketemu senyum dengan yang tidak senyum. Ya, assalamualaikum, dah lu lagi. Ya, itu nggak sama tuh. Ya. Jadi yang ketemu saudara dengan senyum, ya sambil salaman, beri muka kita. Ya kadang salaman melengos. Orangnya di mana, mukanya di mana. Nah ini jangan dibiasain, kasih wajah kita dikasih. Ya kalau salaman kasih wajah kita sambil senyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampakkan kita bahagia ketemu dia. Itu pahalanya itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala memesan kepada kita semua orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang beriman. Jadi yang mempraktekannya hanya orang-orang yang punya iman. Yang tidak mempraktekkan, nah ini perlu dipertanyakan keimanannya. Ini selama ini kita gimana? Kalau masuk rumah salam enggak? Ya kalau kita masuk rumah salam, berarti kita orang-orang beriman. Tapi kalau masuk rumah main nyelonong aja, nah ini perlu dipertanyakan keimanannya. Orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kalian masuk yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Perhatikan ayat ini. Ayat ini didahului dengan hatta tasta'nisu. Ya. Hingga kalian minta izin terlebih dahulu. Wa tusallimu ala ahliha, baru salam. Salam itu nanti. Ya. Hatta tasta'nisu. Ya, ketok dulu. Izin dulu. Dan kita jangan langsung ngadep ke pintu. Khawatir pas buka pintu atau terlihat orang yang di dalam masih nggak pakai jilbab. Khawatir habis dari kamar mandi ya aurat masih terbuka. Jangan intip. Ya, izin dulu, ketok dulu. Hatta tasta'nisu, bahkan yang lebih dalam lagi tasta'nisu kata-kata unsun. Yang mana merasa nyaman. Jadi artinya kita jangan main ke rumah orang. Kita pastikan dulu, ini kita main ganggu atau tidak. Jam istirahat atau bukan. Ini orangnya lagi tidur atau udah bangun. Ini orangnya sibuk atau enggak. Ya, hatta tasta'nisu. Jadi kalau mau main ke rumah orang, pikir dulu, kira-kira kedatangan kita bikin dia nyaman apa enggak? Ganggu dia apa tidak? Kalau dilihatnya, oh dia lagi enggak sibuk, dia lagi nggak istirahat, baru main. Ketuk minta izin, baru watu salimu ala ahliha, berikan salam kepada yang ada di dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita kalau kita main ke rumah orang jangan lupa ucapkan salam. Ya, agar kita nggak sama dengan binatang. Kucing meong masuk rumah kita salam nggak? Wajar, meong. Nama juga meong kucing. Masuk main masuk. Nah, kalau ada di antara kita main masuk aja, nah meong ini. Ya. Jadi ajarkan anak-anak kita ya kalau main masuk nyelonong keluar lagi. Ya, keluar lagi. Salam dulu baru masuk. Demikianlah Allah ajarkan kita agar tidak sama dengan binatang. Itu kalau ada orang di rumah. Ya, kalau nggak ada orang di rumah, ya kita pulang, istri di luar, anak-anak masih sekolah. Ya, bukan assalamualaikum jawabnya. Ya, bukan assalamualaikum, akan tapi Pak, fatusallimu ala anfusikum. Allah berfirman, kalau nggak ada orang, fatusallimu ala anfusikum. Ucapkan salam untuk diri kalian. Atau kita pulang kampung, rumah kosong, ya jangan assalamualaikum, tapi apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, kita kalau assalamualaikum dijawab bingung juga kita. Assalamualaikum, waalaikum, bingung juga kita. Jadi kalau nggak ada orang, jawabnya apa? Kita ucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itu semua tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Ini penghormatan dari Allah. Jangan diganti-ganti. Jadi diganti dengan selamat pagi. Paginya selamat, siangnya kagak. Selamat siang, siangnya selamat, sorenya kagak. Udah tahiyatan min indillah. Ini salam penghormatan dari Allah. Ya, bahkan nih tahiyatu ahlil jannah. Nanti penghuni surga itu kalau ketemu saling mengucapkan assalamu alaikum. Ya, kita ucapkan salam sama itu semua termasuk penghuni surga. Amin. Mubarakatan thayyibah, itu penuh berkah. Jadi dengan kita mengucapkan salam itu turun berkah dari Allah. Ya, turun kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum itu doa. Semoga keselamatan bagi kalian. Doa itu. Ya. Waalaikumsalam. Semoga juga keselamatan untuk kalian. Bagus-bagus ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat, kasih sayang, keberkahan Allah, keberkahan dari Allah semoga tercurah untuk kalian. Itu artinya sangat luar biasa. Jadi absus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, berjumpa, ucapkan salam, absus salam, wa at'imut ta'am, berilah makan. Ya. Yang punya lebih bantu yang kesulitan. Nah, kemarin ketika Asyura banyak di mana-mana santunan anak yatim. Itu bagus. Ya, santunan yatim bagus. Jadi kita hendaknya fa'akthiru minas shadaqah. Perbanyak sedekah. Khususan lil aqarib al muhtajin. Tapi perlu diperhatikan khususnya kepada kerabat-kerabat yang membutuhkan. Jadi pertama, sedekah yang paling afdal tuh ke kerabat dulu. Ya, keluarga kita, ada gak kakak kita, adik kita, sepupu kita, paman kita, ya, adik kita yang susah, itu bantu dulu tuh. Ya, lil aqaribil muhtajin, kerabat yang membutuhkan tuh bantu dulu. Ya, ponakan-ponakan, ya. Mungkin kita punya ponakan yatim, itu yang perlu didahulukan. Ya, saudara janda itu yang perlu diperhatikan. Ini jangan sampai punya kerabat susah, dia nggak peduli, dia nolong yang orang jauh. Itu namanya al-muta'addi bis-shadaqah kamani'iha. Orang yang salah dalam sedekah itu bagaikan orang yang nggak sedekah. Al-muta'addi itu bagaimana? Dia punya kerabat, dia punya tetangga susah, dia nggak peduli, tapi apa? Dia ini keluar. Nah, itu namanya al-muta'addi. Itu yang begitu kayak orang nggak sedekah. Yang seperti itu. Jadi yang pertama didahulukan al-aqaribil muhtajin, kerabat kita yang dekat, tetangga kita, kanan, kiri kita, depan, belakang kita, 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri. Itu yang perlu didahulukan. Masih lebih, baru selebihnya yang ada di luar sana.
Ya, khususnya juga ahlal khairil mukillin. Orang-orang baik, ya orang-orang baik yang susah itu perlu diperhatikan. Ini orang rajin ke masjid, ini orang rajin ngaji, ya. Tapi dia nggak pernah minta. Tetap perhatikan itu. Ya, jadi yang punya harta lebih itu punya catatan. Punya catatan berapa jumlah anak yatim, berapa jumlah janda, berapa jumlah orang-orang baik, ahli masjid, ahli pengajian yang perlu dibantu. Jangan kudu minta, yang kudu diminta jangan. Dilihat kan kita tahu ya, ini orang kerjanya apa, anaknya berapa, yang sekolah berapa, nggak tahu, kita ketahuan nih. Ini butuh bantuan apa tidak? Ya, cuman karena dia ifa menjaga harga diri, dia nggak mau minta. Tapi kan kita tahu, oh ini butuh bantuan, dibantu. Yang rajin sholat, ya, yang suka bersih masjid, ya, yang suka rajin ngaji itu perhatikan. Ya, jadi itulah ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bagus. Ya, di setiap Asyura santun anak yatim bagus. Akan tapi itu perlu ditingkatkan lagi, jangan berhenti di situ saja. Karena kebutuhan anak yatim bukan setahun sekali. Anak yatim tiap hari makannya, kebutuhannya tiap hari. Ya. Adapun sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafil yatim fil jannah hakada wa asyara bis sababatain. Ya, aku dengan kafil yatim di surga. Kafil yatim ini bukan yang nyantun setahun sekali, bukan. Ya, itu udah bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi. Kafil yatim ialah yang merawat anak yatim, menanggung anak yatim, makannya, kebutuhannya, pendidikannya. Nah, itu nih yang perlu kita perhatikan. Saya baca koran edisi kemarin, ya, itu koran Kompas. Ya, sekarang agak susah nyari koran. Itu ada koran Kompas nih. Jumlah pembunuhan di Indonesia ini sangat besar. Apa pemicunya? Ekonomi. Ya, orang lapar akhirnya nekat. Dan juga apa? Pendidikan. Ternyata masih banyak ya anak-anak yang tidak sekolah. Kita nggak usah bicara di luar Jakarta. Di Jakarta aja banyak. Itu yang tinggal di kolong-kolong jembatan. Ya, yang rumahnya berdiri dalam bangunan-bangunan liar. Itu banyak nggak sekolah. Ya, mereka nggak bisa sekolah itu. Ya, dikarenakan pendidikan kurang, kemudian perut lapar. Ini banyak jumlah pembunuhan. Maka itu perlu kita perhatikan. Kalau ada yang bilang anak yatim nakal-nakal, ya gimana nggak mau nakal? Bapaknya udah nggak ada. Emaknya mau nggak mau harus kerja. Itu anak kan nggak kerawat. Ya, kurang nasihat, kurang arahan. Lagi pula hati mereka sudah hancur. Yang lihat teman-temannya ada bapaknya, ya perlu apa-apa bapak, perlu apa-apa ayah, dia udah hancur hatinya, dia harus kemana? Udah hancur, nggak ada pendidikan, bisa jadi dia dendam. Itu ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, itu malaikat geger. Ya, ketika ayah Nabi besar Muhammad diwafatkan, sedangkan Nabi besar Muhammad masih dalam kandungan ibunya, itu malaikat-malaikat penghuni langit, itu mereka semua geger. Bertanya kepada Allah, ya Allah, ini nabimu, apakah akan kau lahirkan dalam keadaan yatim, nggak punya bapak? Apa jawaban Allah Subhanahu Wa Taala? Kau tidak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, memang sengaja aku lahirkan kekasihku dalam keadaan yatim. Ya, kalau anak-anak yang lain butuh sesuatu, butuh perlindungan, ya butuh hajat, dia akan berkata, ya abi, ya abi, ya ayah, ya ayah. Tapi khusus kekasihku kalau butuh sesuatu, dia akan berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Artinya apa? Anak yatim kalau dididik dengan bagus, itu apa? Lebih cepat naiknya. Bisa lebih cepat dibanding yang tidak yatim. Kenapa? Karena udah nggak ada sandaran siapapun, dia hatinya langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dididik dengan pendidikan yang bagus. Tapi kalau tidak dididik dengan pendidikan yang bagus, ya sudah, itu apa? Bisa lebih nakal dibanding yang tidak yatim tadi, ya jauh dari pendidikan. Ibunya udah sibuk nyari kerja, makanya perlu diperhatikan. Jadi kafil yatim yang merawat anak yatim, yang memperhatikan anak yatim, ya
kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pendidikannya, ya nggak harus kita tampung di rumah, nggak harus. Ya, ini kita punya anak perempuan, ini yatim laki, nah, ini bisa jadi bahaya ditampung di rumah. Nggak harus kita tampung di rumah, bisa juga apa? Ya kita sekolahkan, biaya semua dari kita, atau kita taruh pesantren. Ya, intinya apa? Ada anak-anak yatim yang kita rawat. Jadi kalau kita pengen anak kita sukses, ya pengen anak kita sukses, rawat anak-anak yatim, rawat ponakan-ponakan kita yang susah. Ya, kita lihat para kiai itu anaknya nakal-nakal. Rata-rata gus-gus tuh nakal-nakal. Tapi kenapa kok ujung-ujungnya tetap jadi kiai? Karena bapaknya ngerawat anak orang. Karena bapaknya ngerawat anak orang, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya langsung dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wa atimut ta'am, beri makan. Wa shallu bil lail wan nasu niyam. Ya, setelah tebarkan salam, kemudian berilah makan, saling bantu. Wa shallu bil lail wan nasu niyam. Jangan lupa salat di malam hari. Ketika orang-orang asik dalam keadaan tidur, bangun sholat di malam hari, meskipun hanya 2 rakaat. Tadkhulul jannah bisalam, insya Allah akan masuk surga dengan selamat. Jadi semua itu ajaran agama, itu hablum minallah dan juga hablum minannas. Ya, baik urusan dengan Allah dan baik juga urusan dengan manusia. Dan semua perintah agama semua biar kita baik dengan manusia. Allah perintahkan kita sholat, apa tujuannya? Biar kita baik, akhlak kita bagus dengan sesama manusia. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang kalau sholatnya betul, berat untuk dzalimin orang. Orang kalau sholatnya baik, berat untuk menipu orang, berat untuk merugikan orang, nggak bisa. Ya, kalau sholatnya baik. Ya, kalau sholatnya nggak benar, ya tetap tuh nggak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah perintahkan kita puasa, biar apa? Biar akhlak kita bagus, biar bagus sesama manusia. Kam min shaimin, laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Matanya tetap memandang rendah orang lain, matanya tetap memandang yang haram, lisannya tak terjaga dari menyakiti orang lain. Ya, jadi puasa biar akhlak kita bagus. Haji juga seperti itu. Kalau perintahkan kita haji, Allah perintahkan kita umroh, biar apa? Biar akhlak kita bagus. Man hajja walam yarfuth walam yafsuq kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang pergi haji tidak berbuat rafath dan tidak berbuat fusuk. Apa rafath? Perkataan yang tidak baik. Fusuk perbuatan yang tidak baik, maka dia keluar. Ya, selesai haji bagikan bayi yang baru dilahirkan. Jadi intinya semua perintah agama, perintah mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya agar hubungan kita dengan sesama manusia semakin bagus. Ya, kalau ada orang sholat, ada orang ngaji, ada orang puasa, tapi akhlaknya sesama manusia makin jelek, nah berarti ada yang salah sholatnya. Habis ngaji, tadinya bagus, ketemu teman melengos, ketemu orang nggak nyapa, berarti ada yang salah dalam pengajiannya. Ya, semua sahabat-sahabat Nabi tadi jahiliyah berubah menjadi orang-orang yang akhlaknya bagus ketika mendapat dakwahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita habis ngaji, habis sholat, habis ibadah, tapi dengan manusia malah tidak baik, maka ada yang salah dalam pengajian tersebut. Ya, tidak sejalan dengan dakwahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Hadis 301, an Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu qala. Dari Kharijah bin Hudzafah, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bi sholatin hiya khairun lakum min humurin na'am. Innallaha amaddakum, sesungguhnya Allah memberi anugerah kepada kalian, ai an'ama alaikum bisolah.
Allah memberi nikmat kepada kalian berupa sholat. Jadi orang kalau bisa sholat itu dapat nikmat yang sangat besar. Jadi ini perlu kita bangun keyakinan kita, ya perlu kita luruskan. Nikmat yang paling besar ialah ketika kita ditakdir bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah ciptakan kita ke dunia, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan, ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa sholat, bisa ke masjid, bisa baca Quran, itu nikmat yang paling besar. Ya, jadi jangan kita kira nikmat yang paling besar itu harta. Jangan kita kira nikmat yang paling besar itu rumah mewah. Jangan kita kira nikmat yang paling besar itu mobil-mobil yang mahal. Enggak. Ya, itu nikmat, tapi bukan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar adalah apa? Ketika kita ditakdir bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kita nggak sadar. Sekarang ini kita nggak sadar. Ya, orang kalau tenggelam di laut, ya apa yang mereka butuhkan? Pelampung apa duit 1 triliun? Ini duit 1 triliun. Sama pelampung apa yang dibutuhkan? Pelampung. Ya, ini kita nggak sadar, kecuali nanti. Ya, nanti kalau udah sakratul maut, udah datang malaikat Israel, ya an-nasuniyam, idamatu intabahu. Manusia itu bagaikan tidur. Nanti kalau udah mati baru sadar dia. Ya, sekarang ini bagaikan tidur. Kenapa? Tidur, lalai dengan dunianya, lalai dengan hartanya. Nanti kalau udah mati sakratul maut baru sadar. Ternyata ya yang paling mahal adalah sholat. Yang paling mahal adalah bisa duduk di majelis ilmu. Ya, harta kita, jabatan kita semua. La yanfa, itu nggak bisa menyelamatkan kita nanti di dalam kubur. Ya, yang bisa menyelamatkan kita apa? Hanya amal sholat. Ini sholat kita, puasa kita yang bisa mengantarkan kita kepada kenikmatan yang abadi, kebahagiaan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nih kita baru nyesel kalau udah sakratul maut, baru nyesel. Ya Allah, kenapa dulu nggak ngaji? Kenapa dulu nggak jamaah? Kenapa dulu nggak baca Quran? Nanti sadarnya kalau sudah sakratul maut. Kalau sekarang, ya sekarang kita nganggap sholat biasa, nganggap baca Quran biasa. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Ya, makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu hingga datang keyakinan. Ay al-maut. Ya, hingga datang kematian. Kalau udah mati baru yakin. Oh iya, ternyata ini nikmat-nikmat ibadah yang sangat mahal. Kalau kita masih punya waktu untuk main HP, masih punya waktu untuk main catur, masih punya waktu untuk nonton TV, masih punya waktu untuk nongkrong-nongkrong, tapi nggak punya waktu untuk hadir majelis ilmu, tapi nggak punya waktu untuk berjamaah di masjid, ya berarti kita adalah orang-orang yang diharamkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Kok sholat gak pernah kelihatan di Masjid As-Salamiyah? Subuh gak kelihatan, ya duhur asar mungkin kerja, maghrib gak kelihatan, isya gak kelihatan. Oh sibuk saya. Hadir majelis kenapa? Seminggu sekali gak bisa hadir. Oh saya sibuk. Tapi main HP bisa? Bisa. Masih ada waktu main HP. Masih ada waktu nonton, masih ada waktu nongkrong, masih ada waktu mancing, masih ada waktu main catur. Nah, itu berarti orang yang diharamkan oleh Allah dari pahala. Bukan dia yang gak mau ngaji, bukan dia yang gak mau ke masjid, Allah yang gak mau ketemuan sama dia. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini sesungguhnya Allah memberi nikmat kepada kalian berupa apa? Berupa sholat. Ya, hiya khairun lakum min umurin na'am. Yang mana sholat tersebut, ya itu pahalanya lebih mahal dibanding humurin na'am, ontak merah. Ini ontak merah itu kan dulu kendaraan itu onta. Ya, onta merah itu onta yang paling mahal, kendaraan yang paling mewah. Bandingan satu onta merah, bandingannya 10 onta biasa. Ya, ibaratnya itu 10 mobil Innova itu harga satu. Mobil apa tuh? Ferrari. Ya, itu mobil satu doang. Ya, seharga 10 mobil Innova. Nah,
Kata Nabi, Allah memberi nikmat kepada kalian berupa sholat. Yang mana sholat ini ya lebih mahal di sisi Allah dibanding onta merah. Ya, kulna wa ma hiya ya Rasulullah. Sahabat penasaran, sholat apa itu ya Rasul? Ini kira-kira kita penasaran nggak nih? Ya, kalau sahabat langsung penasaran, sholat apa itu ya Rasul? Pengen cepet-cepet ngerjain, itu sahabat. Ya, kalau kita nggak tahu dah, ini kita penasaran apa enggak, terus pas dengar kita pengen cepet-cepet ngerjain, apa cuma sekedar informasi saja? Ya udah, yang penting udah tahu dah. Ya, yang penting sudah tahu. Atau itu hadis sahih apa enggak tuh? Ya, itu hadis sahih apa? Enggak. Kalau orang tua kita dulu, wah orang tua kita dulu hebat-hebat Pak. Ya mungkin kalau ilmu mah sama kita mah banyakan kita mungkin. Ya sama orang tua kita dulu, tapi orang tua kita dulu luar biasa. Kadang dia mau mati kapan, kadang tahu dia. Ya kadang mau mati kapan tahu tuh kadang. Tuh anak-anaknya dikumpulin, ya teman-temannya ditelepon. Nih besok yang kemana-mana ya, kumpul di rumah. Ternyata apa? Wafat dianya. Tuh nggak sedikit orang tua dulu begitu. Kenapa? Karena kalau dikasih tahu ustadz, dikasih tahu kiai, dikasih tahu habib, langsung dikerjakan. Beda sama kita tahu sahih apa enggak tuh, bener apa enggak tuh, udah cuma sekadar buat informasi saja. Diamalin apa enggak? Enggak. Ya, karena enggak diamalin ya udah enggak jadi-jadi kitanya. Ini orang tua kita dulu hebat-hebat. Karena firasatnya tuh tembus. Kenapa? Karena amalnya luar biasa. Nah, apa itu ya Rasulullah? Salat yang lebih mahal dibanding onta merah. Qala al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajar. Ialah salat witir antara salat isya dan salat fajar. Jadi waktunya salat witir itu ba'da isya. Sampai kapan waktunya? Sampai sebelum subuh. Ya, sama kayak duha. Duha itu waktunya kapan? 20 menit setelah isyraq. Isyraq sekarang jam 6:04 apa jam berapa? Jam 6:04 ya. Isyraq, terbit matahari. Nah, 20 menit dari itu masuk duha. Sampai kapan? Sampai sebelum zuhur. Ya. Ada yang bilang sampai sebelum lohor. Apa lohor? Zuhur sama lohor, mana yang benar? Ya. Jadi pernah nih di Al Khairat lagi main bola. Lagi main bola, anak-anak main bola. Ya. Tiba-tiba Pak, ada yang ngingetin. Udahan. Ya. Udah lohor. Ya. Lohor, bukan lohor, duhung. Duhung. Ini yang ini agak cadel. Lohor, duhung kata dia. Ya sama-sama salah itu. Duhung kata dia. Ya, rawahul khamsah illa Nasai wa sahahu al-Hakim. Ini hadis riwayat Hakim, ya hadis riwayat khamsah disahihkan oleh Imam Hakim. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, masru'iyatu sholatil witri wa targhibu fihi, dianjurkan sholat witir. Ya, jadi kita dianjurkan untuk sholat witir. Ya, bahkan dalam hadis-hadis yang lalu, ya itu menurut madhab Imam Abu Hanifah, witir itu wajib. Jadi kalau ikut madhab Imam Abu Hanifah, kalau nggak witir dosa. Ya, madhab Imam. Untung kita Imam Syafi'i. Ya, madhab Imam Syafi'i witir itu sunnah. Ya. Yang kedua, al-witru laisa biwajib. Witir itu hukumnya nggak wajib. Lau kana wajiban, kata madhab Syafi'i, kalau witir itu wajib, lamma raghaba fi fi'lih. Itu nggak mungkin sifatnya anjuran. Ya, kalau witir itu wajib, nggak mungkin sifatnya itu berupa anjuran. Ya, bal yakunu al-amru bisighatil ilzam. Kalau witir itu wajib, pasti bentuk perintahnya perintah yang sangat jelas, harus. Ya, ka'an yuqal, sebagaimana lafaz furido alaikum, diwajibkan untuk kalian. Aujaba alaikum. Ya, jadi lafadznya itu furido atau aujaba. Itu kalau lafadznya furido atau aujaba, maka witir itu hukumnya wajib. Tapi ini lafadznya bukan lafadz fardu, bukan lafadz wajib. Berarti perintahnya adalah perintah sunnah. Untungnya sunnah. Coba kalau wajib, waduh, banyak yang nggak selamat kita. Ya, kita banyak yang nggak selamat. Yang ketiga, waqtul witri ba'dal faragi min sholatil isya ila tulu'il fajri.
waktu sholat witir itu harus setelah sholat isya. Kalau belum sholat isya, maka belum boleh sholat witir. Sama taraweh. Taraweh itu ba'da sholat isya. Ya, saatnya kita datang, udah pada sholat taraweh. Kita belum sholat isya, niatnya isya. Ya, imamnya niatnya taraweh. Ya, tapi kita belum sholat isya. Udah, kita niat sholat isya. Nanti imam salam, kita nambah dua. Atau telatnya kita parah. Imam udah witir, kita belum sholat isya. Ya, mungkin habis makan, nyender, ya, tiduran. Ya, dah nggak bilang-bilang. Udah witir nih. Waduh, ya udah deh sholat isya. Jadi witir itu harus setelah sholat isya. Baik. Selanjutnya sampai kapan? Sampai sebelum subuh. Yang keempat, darabal amsal bikara imil amwal takriban lil afham. Di sini Nabi besar Muhammad ya menggunakan kata-kata humurin na'am. Menggunakan kata-kata ontak merah. Untuk apa? Untuk memahamkan kita. Ini kadang kita nih kalau udah masalah akhirat kadang kecerdasan kita hilang. Ya kalau udah masalah akhirat kadang kecerdasan kita hilang. Barang siapa yang sholat jamaah itu lebih afdol dibanding sholat sendiri, bedanya 27. Ya, adalah anak satu aja deh. Anak cukup satu nih. Aku luber pahala. Ya, itu kita kadang. Kalau udah masalah akhirat kadang kecerdasan kita hilang. Tapi kalau udah masalah dunia, ini kita kalau bisnis ini nih, ya, ini untung gopek nih. Coba kalau dikaliin, oh iya kita Uber tuh. Untung gopek kita Uber. Masalah dunia kita cerdas. Nah, Nabi besar Muhammad paham nih umatnya nih. Wah, kalau dunia paham. Akhirnya apa? Digambarkan dengan dunia lebih mahal dibanding onta merah. Kalau sekarang lebih mahal dibanding Alphard. Apa tuh? Sholat witir. Wallahu a'lam. Bisa kita minta kepada Allah semoga kita semua diberikan taufik hidayah. Diberikan kemudahan untuk mengamalkan. Semoga ilmu ini ya tidak berhenti hanya di pendengaran kita, tidak berhenti hanya di pengetahuan kita. Semoga ini semua membuahkan dengan amal, kita dimudahkan untuk menjalankan sholat witir ya hingga kita semua nanti di akhirat dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin wa fana ya Rabbi. Allah berkata meninggal mustaqa wa dalal sunnah wa la وأكرمنا بالله واستقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين سبحان الله وتعالى لا إله إلا أنت أستغفرك